surat bukti lapor ya. Bukti tanda lapor. Surat ini menyatakan bahwa kita sudah laporan kita sudah diterima secara resmi. Official oleh kepolisian. Mungkin bisa diulang lagi, jelasin. Ulang lagi. Iya. Saya baru datang. Ini yang pelapor sebenarnya manajer saya. Jadi saya sebagai saksi yang dilaporkan adalah si penipu yang inisial sementaranya ini S. Ini kasus tentang job fiktif. Penipuan mengenai job fiktif. Itu kapan kejadiannya dan dirugikan berapa banyak? Kejadiannya itu tanggal 21 Desember. Kerugiannya sekitar hampir 20 juta. Bisa dijelasin lagi jobnya seperti apa? Jadi ada tawaran job untuk tanggal 27 Desember mengaku dari Kementerian PUPR sudah deal akhirnya dengan manajer saya secara budget dan lain-lain, dan akhirnya ada kelebihan dana yang ditransfer untuk keperluan catering karena biasalah begitulah ya antar sesama manajer dan DO gitu untuk supaya bisa mentransfer secara satu rekening gitu. Nah, akhirnya kelebihan itulah yang ditransfer oleh manajer saya ke si penipu ini tanpa cross check dulu dana yang sudah ditransfer sama si penipu ini ternyata di dananya bukti transfernya fiktif, palsu, tidak ada dana yang masuk, malah manajer saya yang keluar uang. Gitu. Sudah komunikasi dan menanya apa tanggung jawabannya seperti apa terhadap yang itu? Sudah nggak ada kabar habis itu, udah nggak bisa dihubungi. Terakhir Tanggal 21 itu setelah pentransferan terakhir, transaksi terakhir. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa juga saya dan manajemen mengambil langkah hukum untuk melaporkan ini karena setelah saya posting di sosial media banyak sekali respon dari teman-teman yang cerita sama saya di DM itu, cerita mereka mengalami kasus yang serupa dengan modus yang serupa. Bahkan beberapa ada juga bersinggungan dengan orang yang sama dan rekening yang sama gitu. Jadi ini sepertinya ini sindikat ya sepertinya ya. Jadi itulah alasan kenapa kami membuat laporan dan mudah-mudahan langkah ini bisa mewakili teman-teman semua, teman-teman yang lain. Karena ada informasi lanjutan karena manajer saya ini kan Sekjen Himarindo tuh, ikatan manajer Indonesia. Dia dapat laporan dari beberapa ternyata juga ada beberapa teman manajer artis yang mengalami kasus dengan modus yang sama ini, dan orang ini juga ada manajernya Cangkrakan juga ada yang baru saja dihubungi dengan pola yang sama tapi belum sempat transferan. Jadi karena berita ini udah naik makanya mereka jadi ngeh gitu bahwa ini penipuan. Jadi tadi ada bukti apa sih? Dan laporan bukti chat, bukti transfer, terus kronologi singkat dan data-data diri kita sebagai pelapor dan saksi. Pasal apa yang disangkakan? Pasal berapa? Pasal berapa? 378 KWP, 263 pemalsuan surat KWP, dan Undang-Undang ITE 28 ayat 1 junto 45. Ancaman hukuman dari 4 tahun sampai 6 tahun. Oke, langkah selanjutnya apa lagi nih? Setelah ini ada pemeriksaan awal ya. Nanti ada pemeriksaan awal untuk pelapor, ya kan, manajernya saya sama saksinya sebagai saksi. Jadi musik Krimsus. Ini masih membuka ruang nggak sih untuk komunikasi ya? Secara secara baik terhadap Nggak usah lagi membuka ruang ini biar jadi sudah menjadi kewenangan polisi aja, karena yang pasti ini sudah bukan lagi masalah uang yang mungkin nominal 20 juta itu besar ya, tapi artinya nggak segitunya juga bikin kita sampai ngotot supaya uang itu balik kan. Ini udah bukan masalah uang, orang ini sudah sangat meresahkan, merugikan ekosistem musik dan entertainment ya. Karena korbannya banyak. Korbannya banyak, band-band reguler, band-band kafe, terus MC, IO, bahkan juga pelaku-pelaku usaha gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa punya output yang baik seperti yang kita harapkan. memberikan efek jerah terhadap pelaku sendiri. Jelas. Efek jerah dan ya pokoknya efek jerah. Bisa jadi pelajaran sendiri Iya. undangan atau job dari orang Ya, ini kan sebenarnya bisa terjadi nih karena kelalaian yang sebenarnya hal kecil ya. Sebenarnya kan
dealing atau negosiasi seperti ini udah hari-hari terjadi kan antara manajer dan pihak yang menghubungi gitu. Cuman kali ini memang tidak cross check transferan itu benar dana masuk atau enggak, karena memang mereka punya pola yang cukup profesional untuk menggiring kita nih bernegosiasi supaya seolah-olah menjadi terburu-buru gitu. Jadi udah nggak sempat lagi cek. Ya memang mereka polanya seperti itulah, jago lah mereka. Oke.